Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Mari pada pagi hari ini kembali kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian, Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan. Tertulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganku tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Lebih lagi kita mau katakan di telapak tangan Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, amin Tuhan. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu
bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti yang tak pernah meninggalkan. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib namamu Tuhan, ajaib namamu, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya, ajaib-ajaib nama
menjadi kerinduan kami Tuhan untuk menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Biar apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan dapat menjadi sesuatu yang berbau harum bagi pekerjaan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersiap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami mau bersehati, kami mau tengking semua kuasa gelap, kuasa kegelapan di udara, penguasa-penguasa di udara, yang dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini. Biar roh-Mu saja Tuhan, penyertaan-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau yang berkati kami semua, Kau juga yang berkati Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Kau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Sehingga bersama-sama dengan kami mereka dapat bersama memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji muliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Boleh katakan Tuhan Yesus baik sambil berikan salam. Haleluya. Pagi hari ini kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau tanggalkan beban masalah kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita mau bergoyang, berjoget untuk Tuhan, amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Kita angkat tangan kita mau goyang. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, sukacitamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari itu Tuhan, bergembira, sukacitamu dalam Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku.
sukacita kita dalam Kristus, amin. 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 Kita mau lebih lagi muji Tuhan. Yang gak kuat banget berdiri bisa duduk. Mari kita angkat pujian Zaman Elia. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun
saya berikan waktu untuk anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja yang akan memberikan persembahan pujian. Waktu tempat saya persilakan.
Tuhan, pujian sangat luar biasa dari adik-adik kita, anak-anak kita, anak sekolah minggu dan pemuda remaja. Kalau kita sudah memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan diisi dengan berkat firman Tuhan. Mari semuanya saya jemput bangkit berdiri. Kita mau belajar mengenal apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu terus tumbuh, tertanam di hati kita, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalan kami Tuhan, lah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Amin. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, ajaib segala rancangan. Amin Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita mau katakan lagi, Bapakku ajaib Tuhan. Bapakku,
Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu saudara seiman kami Tuhan di tempat ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menaikkan doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan waktunya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami. Siapkan hati pikiran kami Tuhan. Seberapapun yang dapat kami tangkap Tuhan. Kami mau jadikan rema dalam hati kami Tuhan. Dan biar itu terwujud dalam perbuatan kami Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Biar orang-orang juga merasakan betapa baiknya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan urapi dengan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar dari Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami Bapa, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar kita ada pagi ini bersama bersekutu di dalam Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih atas nama Panitia Mukerdah GPDI Jawa Tengah atas waktu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala beserta pengurus gereja di tempat ini untuk kehadiran panitia dalam pelayanan hari ini. Jadi saya datang dalam tugas dari panitia musyawarah kerja daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Tengah. Jadi saya tidak datang pribadi tapi dalam tugas, dan sekali lagi atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Secara singkat saya perkenalkan diri, saya Pendeta Yunus Rindengan, pernah ke sini sebetulnya beberapa kali ketika almarhum Bapak Pendeta Marten Asa masih hidup. Sekali saya diajak badminton waktu itu ke sini. Dan ketika almarhumah Ibu Pendeta juga mengajak waktu itu ke sini dan kita sempat ke sini. Tapi kalau pelayanan hari Minggu memang baru kali ini saya ada. Ya. Dan sekali lagi atas nama panitia. Sekali lagi terima kasih karena saya dapat informasi yang tidak valid rupanya. Kemarin saya dapat informasi nanti pelayanan 1 jam, gitu ya. Saya tanya lagi tadi, saya ini benar enggak ya? Ternyata 30 menit Pak Gembala ya. Baiklah, kita akan bersama melihat firman Tuhan. Dalam Roma pasal 8, saya baca langsung saja ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37. Kita bisa baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Roma pasal 8 ayat yang ke-37, 1, 2, 3. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pagi ini ingin menjadi pemenang. Amin. Dalam hal apapun, ketika kita bekerja, kita ingin pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang menang. Ketika dalam studi kita ingin menang, ketika orang ikut lomba ingin menang. Saya tidak tahu kemarin ada acara ibadah Padang ya. Ada lomba enggak ya di sana?
Ada yang menang? Pasti ada yang menang ya. Haleluya. Tapi hari ini, pagi ini kita melihat ada satu janji Tuhan dalam firman-Nya. Bahwa Tuhan ingin kita itu tidak hanya jadi pemenang. Jadi menjadi pemenang saja sudah puji Tuhan gitu ya. Haleluya. Tapi ternyata firman Tuhan katakan bahwa kita ini sebagai umat Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Mau? Amin. Jadi menang saja sudah puji Tuhan ya. Tapi ini lebih dari yang menang. Baiklah, karena waktunya singkat, sekali lagi saya ingin kita mendalami bagian ini. Apa artinya lebih dari pemenang, lebih dari yang menang? Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan bahwa hidup sebagai umat Tuhan adalah hidup yang memang ada di dalam perjuangan, dalam hal apapun. Sejak seseorang lahir dalam dunia ini, dia sudah harus berjuang. Sampai di hari terakhir, sampai di saat terakhir orang hidup, dia harus berjuang. Dan perjuangan itu sekali lagi selalu bertujuan untuk menang. Untuk menang dalam segala sesuatu. Tapi kenapa Alkitab katakan kita ini adalah orang-orang yang lebih dari yang menang? Lebih dari pemenang itu, yang pertama itu berarti adalah bahwa ada sesuatu yang kita terima, yang kita alami. Padahal kita tidak melakukan apapun. Bukan karena jasa kita, bukan karena sesuatu yang kita usahakan, bukan karena sesuatu yang kita perjuangkan. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, ketika orang Israel ada di tepi laut Teberau. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada umat itu. Dan inti yang disampaikan di situ adalah begini. Tuhan akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Kamu tidak perlu berperang, kamu tidak perlu angkat senjatamu, kamu diam saja, kamu stay di tempatmu, kamu tetap lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Tapi peperangan itu adalah peperangan dari Tuhan. Dan Tuhan akan melakukannya, memberikan kemenangan itu bagi bangsa itu. Di dalam perjanjian baru, Alkitab menyatakan bahwa kita ini umat-umat Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah datang ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu, dia ada di atas bukit Golgota. 2000 tahun yang lalu dia menderita di atas salib. Dia berseru di sana, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menyatakan satu perjuangan yang begitu berat, menanggung salib. Bukan karena luka-luka yang ada dalam tubuhnya, tapi karena beratnya dosa yang harus ditanggungnya di salib itu. Itu dosa siapa? Dosa semua manusia. Dosa seisi dunia. Termasuk dosa siapa? Dosa kita. Kita yang hidup di tahun 2025, termasuk dosa kita sekarang yang ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu. Sebelum kita ada, sebelum kita lahir,
sebelum kita mengenal siapa dia, dosa itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Karena itulah firman Tuhan katakan keselamatan kita itu oleh kasih karunia. Memang kita harus menerimanya dengan iman. Karena kalau tidak diterima apa yang diberikan sebagai kasih karunia itu, maka apa yang dia lakukan tidak berarti dalam hidup kita. Tapi karya itu sekali lagi sebelum kita lahir, sebelum kita ada sudah dia kerjakan. Dan dia sudah menangkan karya itu di atas kayu salib bagi kita. Kita sudah rayakan lewat perayaan Paskah pada waktu yang lalu. Dan minggu depan hari Kamis kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Karena pada saat dia naik ke surga, dia juga sudah menyampaikan pesan ini. Aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Waktu Tuhan Yesus ucapkan itu, di angan-angan orang-orang tua kita belum ada. Dan dia sudah pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Itulah arti lebih dari pemenang. Tapi hari ini kita mau mendalami lebih jauh dari itu. Ada arti kedua dari lebih dari pemenang. Coba kita melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa artinya lebih dari pemenang? Pertama itu adalah karya Tuhan sendiri bagi hidup kita. Kita tidak melakukan bagian kita di sana, kita tinggal menerimanya dengan iman kita, percaya kita. Tapi ada satu penekanan dari firman Tuhan yang juga menyebutkan apa itu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang juga berarti begini. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah terucap dalam doa kita, tapi dia lakukan bagi hidup kita. Apa yang gak bisa kita perjuangkan dengan semua yang ada pada kita, dengan keahlian kita, dengan pengalaman kita, dengan orang-orang dekat dengan kita, dengan orang-orang yang secara lahiriah bisa mensupport kita, tidak melakukannya bagi kita. Tapi ada satu pribadi, Tuhan kita, yang mau kerjakan itu dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2007-2006 saya ke Semarang. Kami dari Balikpapan. Saya tahun 92 masuk sekolah Alkitab Balikpapan, kemudian tahun 95 saya tugas di sekolah Alkitab mengajar. Kemudian saya lanjutkan kuliah, setelah selesai saya ikut dosen saya ke Semarang. Dan di Semarang saya dan keluarga, ya saya istri, 2 orang anak kami. Yang pertama wanita, yang kedua cewek. Ya. Paham ya? Yang pertama wanita, yang kedua cewek. Jadi dua-dua perempuan. Waktu itu anak-anak kami masih kecil. Kami datang di Semarang, tidak ada yang kami kenal selain yang bawa kami ke sini. Atau hamba Tuhan, pendeta, dosen kami yang kami datang ke sini bersama mereka. Tetapi luar biasanya yang kami alami adalah di
di tengah keadaan kami yang tidak dikenal oleh siapapun, kalau boleh saya katakan begitu. Pertama kami ditempatkan di Karangawen, ada satu rumah yang dikontrak di sana, tempatkan sambil membantu pelayanan dari hamba Tuhan ini. Saya sudah berusaha masuk kemana-mana untuk cari kira-kira tempat ini bisa dibuka pelayanan atau tidak. Kami berjumpa dengan beberapa orang, tapi kami bergereja di sini, dan kami rindu bahwa kami berjumpa dengan orang yang memang sudah tidak bergereja, paling tidak kalaupun dia orang Kristen sudah tidak bergereja. Sehingga kami melayani orang yang memang tidak bergereja, begitu ya. Tapi ternyata 1 tahun kami di situ tidak demikian, dan kemudian kami diberikan kesempatan untuk silakan cari tempat untuk merintis pelayanan. Dan saya memilih ada satu tempat yang dekat dengan pelayanan anak yang kami tangani waktu itu, yang diserahi kepada kami untuk kami layani. Namanya Perumahan Mukti Harjo Indah. Ya, kalau ada yang punya keluarga di Semarang mungkin tahu, itu posisinya di belakang Telogosari. Telogosarinya di depan, ini di belakang. Dan itu menjadi tempat terendah di kota Semarang menurut berita. Ya, sehingga kalau musim banjir daerah kami pasti terkenal. Ya, 2 hari yang lalu banjir di sana, maka saya berpikir ini bisa memenuhi tugas atau tidak. Ya, karena kalau banjirnya menjadi sangat besar, tidak bisa keluar dari dalam. Tapi puji Tuhan bisa keluar. Kami memulai pelayanan dari tidak ada jemaat 1 orang pun. Dan kami tinggal di situ kontrak sendiri. Kemudian mulai bersosialisasi dengan lingkungan. Kemudian kami berjumpa dengan kerinduan kami, berjumpa dengan paling tidak yang tidak bergereja lagi. Dan mereka mengungkapkan, kami sudah lama tidak ke gereja. Oh begitu, kalau begitu ayo kita ibadah. Ada seorang ibu dengan anaknya, kami memulainya akhir 2007. Dan dari situlah pelayanan kami mulai dan kami jalankan hingga hari ini. Saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa di tengah perjuangan kami dalam pelayanan, mulai dari 0, 1 orang, 2 orang dan seterusnya. Secara lahiriah kami tidak bisa hidup, tidak bisa. Saya tidak mengenakan cincin kawin lagi, saudara ya. Bukan supaya orang kira saya belum menikah. Saya sudah menikah. Tapi cincin kawin ini saya harus relakan. Karena perjuangan pelayanan. Ya, waktu itu anak kami sakit. Kalau tidak makan, sebetulnya kami tidak pernah tidak makan ya. Kecuali puasa, memang hari puasa. Tapi tidak makan terpaksa, nggak pernah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai hari ini. Tapi kalau anak sakit saya enggak tega. Jadi ketika harus merawat, saya relakan. Dan memang saya enggak beli gantinya sekarang. Bisa sebetulnya, tetapi ini menjadi mengingatkan saya terus bagaimana Tuhan itu telah berperang ganti kami. Bagaimana Tuhan itu telah mengadakan apa yang kami tidak pernah pikirkan, tidak pernah doakan. Kami bersyukur dalam perjuangan itu. Kontrak rumah saja kami ya harus perjuangkan sendiri. Tapi Tuhan adakan. Kemudian ada yang menawarkan kami rumah. Teman sekolah dari anak kami, orang tuanya seorang Katolik.
Pak Yunus, rumah saya mau dijual. Saya rindu itu diambil, mungkin bisa digunakan juga untuk pelayanan. Saya katakan, oh iya, terima kasih. Ditanya berulang-ulang, sampai sudah tidak tahan mungkin tanya kepada saya. Pas saya tidak di rumah, tanya ke istri saya. Istri saya jawabnya gampang. Oh iya Pak, nanti saya suruh ke sana. Oke. Saya pulang diberitahu. Saya bilang oke-nya bagaimana? Untuk kontrakan ini saja sudah habis, sudah mau habis, tinggal tunggu beberapa bulan. Kita belum punya uang untuk memperpanjangnya. Bagaimana beli rumah 90 juta? Ya udah berdoa aja. Perkataan istri ringan ya. Tapi di telinga saya berat sekali. Tapi itu satu perkataan yang luar biasa. Setelah saya, ya udah, istri saya suruh ke sana ketemu dengan bapak ibu. Bapak itu, Pak Yunus ada uang berapa sekarang katanya begitu. Wah saya lagi nabung untuk perpanjangan kontrak. Saya punya 3 juta sekarang. Maaf kebetulan orang tua saya sudah janda. Rumah kami sepakat bahwa udah dijual saja rumah di kampung itu supaya kalau orang tua meninggal jangan jadi rebutan anak-anak. Itu maksud kami karena kami 7 bersaudara. Disepakati oke begitu, tapi harus anak yang membelinya supaya tidak kemana-mana. Dan dari hasil itu saya tidak minta, tapi orang tua saya memberikan uang untuk anak-anak kami. Adalah 3 juta rupiah itu. Disepakati, enggak apa-apa itu uang muka, nanti bisa dicicil. Oh ya, oke kita buat perjanjian. 1 tahun tidak lunas kembali tempat itu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa buat surat seperti itu. Karena nggak ada dasar untuk melakukan itu. Tapi luar biasanya adalah Tuhan adakan. Tuhan adakan. Ada saatnya ada hamba Tuhan yang nggak saya kenal, bukan dari gereja kita juga, telepon kami. Pak Yunus di mana? Di rumah, kami mau ke sana. Oh ya, kasih ancar-ancar, dia cari-cari nggak ketemu. Akhirnya telepon lagi dan saya harus ke tempat di mana tempat terakhir beliau itu. Dia hanya bawa uang 1 juta. Wah, kalau saya 1 juta terima kasih luar biasa gitu. Tapi Tuhan mengadakan terus seperti itu, ya. Dan puji Tuhan karena banjir tahun kemarin kami harus renovasi lagi tempat itu dengan anggaran yang juga tidak sedikit. Tapi Tuhan tetap adakan. Saya kurang waktunya untuk menceritakan bagaimana Tuhan berkarya atas semua. Ada yang mendorong saya, begini teman saya yang pernah ajak saya ke sini, coba pergi ke Tante di Wiradesa itu mungkin bisa bantu. Saya berkata, kalau saya diundang saya datang, kalau saya pergi saya tidak datang. Dan Tuhan tetap mengadakan dengan cara Tuhan. Saudara-saudara, tidak pernah saya pikirkan, bahkan mau mendoakan pun rasanya mustahil begitu ya. Masa sih mau doa yang terlalu jauh dari jangkauan. Tapi itu yang Tuhan kerjakan hingga hari ini. Saudara-saudara, dunia sedang dilanda dengan yang namanya krisis ekonomi. Ya, kita tahu diberitakan mungkin bapak-bapak yang ada sebagai pengusaha-pengusaha juga merasakan, kami ketemu di sana karena saya juga dipercayakan pengurus ormas, kerap kali kami berinteraksi dengan mereka yang punya usaha. Wah ini sulit Pak, ini sulit Pak. Tapi ingatlah begini, firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Artinya apa yang kita tidak pikirkan Tuhan juga mau lakukan bagi kita.
Apa yang kita tidak doakan Tuhan mau lakukan bagi kita. Roma pasal 8 ayat 26 katakan, ketika kita berdoa, mungkin kita nggak tahu kita harus berdoa apa. Kita mungkin keliru ucapan doa kita. Tetapi ada roh yang membantu kita ketika kita berdoa. Dan ketika roh itu membantu kita ketika kita berdoa, maka dia akan berdoa untuk kita kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Bapa yang mengerti semua itu, mengerti maksud roh itu, yang sedang membahasakan apa yang sebenarnya kita rasakan, kita alami dalam hidup ini. Sehingga dia akan lakukan lebih dari apa yang kita ucapkan di hadapannya. Maukah kita mengalaminya? Haleluya. Ini sudah lebih 30 menit Pak Gembala. Saya berikan satu ya. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Ayo kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Karena tidak semua orang yang disebut Kristen yang datang ke gereja akan menjadi lebih dari pemenang. Siapa mereka yang menjadi lebih dari pemenang? Ayat 14. Oleh sebab hatinya melekat atau sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ketika Samuel ditugaskan untuk melantik seorang raja di keluarga Isai, sebagai seorang nabi ternyata Samuel bisa terkecoh juga dengan keadaan. Ketika dia lihat anak Isai yang pertama tegap karena seorang prajurit, wah ini dia. Tapi Tuhan berbicara kepada Samuel, bukan. Manusia memang suka terpengaruh melihat apa yang di depan mata. Tapi Allah itu melihat hati. Allah melihat setiap kita mulai dari mana? Hati. Dan karena itulah siapapun kita yang ada di sini, dengan rupa apapun kita, itu tidak pengaruh bagi Tuhan. Karena yang Tuhan lihat pertama itu adalah hati. Nah karena yang Tuhan lihat, fokus dari apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah hati. Maka Alkitab katakan bahwa orang yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang kita berhadapan dengan banyak bahaya, banyak tantangan, banyak persoalan dalam dunia ini. Tapi Allah akan meluputkannya dan Allah akan membentenginya. Tapi siapa? Atau bagaimana kita bisa mengerti bahwa hati kita melekat pada Tuhan? Ayat 1 katakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Siapa orang yang hatinya melekat pada Tuhan? Yang dalam Yohanes pasal 15 Tuhan Yesus gambarkan seperti ranting yang tetap nempel pada pokok itu. Tapi bukan hanya sekedar nempel ya. Karena yang nempel juga ada ranting yang sudah kering. Yang tetap hidup adalah bagian intinya masih terhubung dengan benar pada pokok itu. Itu yang namanya hatinya melekat. Siapa mereka? Tandanya begini.
Tandanya dia adalah orang yang suka duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bahkan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Secara singkat begini, artinya begini. Kalau orang duduk itu kan seperti ini, kita duduk kenapa? Karena kalau berdiri terlalu lama, capek. Ya. Kalau orang bermalam kenapa? Karena dia harus istirahat lama di situ. Kalau saya hanya datang setengah jam, tidak mungkin disuruh, itu ada kamar istirahat dulu. Setengah jam, ngapain disuruh masuk kamar? Siapa orang yang hatinya melekat? Tandanya apa? Orang yang hatinya melekat pada Tuhan, tandanya adalah dia suka berlama-lama dengan Tuhannya. Dia enggak hanya kalau berdoa seperti doa makan. Tuhan, terima kasih untuk makanan dan minuman ini, kami bersyukur, haleluya, amin. Enggak sampai 1 menit kan. Memang kalau doa makan jangan lama-lama, kan begitu. Lama-lama makanannya sudah diambil orang. Memang begitu, doa makan ya harus singkat. Tapi jangan sampai ada orang Kristen hanya tahu berdoa sesingkat-singkatnya seperti proklamasi kemerdekaan. Ya. Kita butuh waktu, harus ada waktu kita bisa berlama-lama dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saya lihat di jadwal kegiatan ada jam doa. Itu jamnya kita bisa berlama-lama dengan Tuhan. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan, dia akan selalu suka datang kepada Tuhan. Dia selalu ingin ada waktu yang lebih, setiap ada kesempatan dalam kesibukan kita. Kita punya waktu Tuhan, ini waktu yang ada, aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau datang kepadamu, kita nyanyi, kita menyembah Dia. Itu tandanya hati kita melekat kepada Tuhan. Dan sekali lagi orang yang hatinya melekat pada Tuhan, dia itulah yang menjadi orang yang lebih dari pemenang. Tuhan tolong kita semua, sehingga hidup kita semua boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita lakukan sampai level 1, ternyata Tuhan taruh sampai level 2. Kita dapatkan sampai 10 bagian, Tuhan kasih 20 bagian. Karena Tuhan yang lakukan yang lebih itu bagi hidup kita. Mari kita main musik, kita nyanyikan satu lagu, mohon maaf lebih jamnya. Tuhan, Kau sungguh besar, kasih-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi akan karya-Mu. Haleluya. Sambil kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari hati kita, mengalir dari hati kita. Nyatakan kepada Dia, Engkau Tuhan yang sungguh besar. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Sungguh ajaib.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan. Dan bahkan kami boleh diberkati, dikuatkan dengan kebenaran firman Allah yang Engkau boleh sampaikan dalam hidup kami melalui hamba-Mu. Biar kami tetap terus melekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami mau jadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Supaya kita boleh menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, hentar kami, kuatkan kami Tuhan. Biar kami tetap ada di jalan Tuhan. Biar kami boleh melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa yang Engkau boleh nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini sudah diberkati, bahkan dikuatkan lewat kebenaran firman Allah. Kami pulang beda kami datang karena kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Sudah dikuatkan, dimotivasi lewat kebenaran firman Allah. Biar kami terus tetap berharap, berpegang kepada Tuhan. Dan kami terus akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, kalau kita sudah mendengarkan pekat firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Mari kita angkat satu pujian, beres ya Pe. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih. Mari semuanya bangkit berdiri. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Haleluya Tuhan, kembali kami ucap syukur Tuhan, berterima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah diberi kesempatan untuk berkorban bagi pekerjaan tempat ini Tuhan.
biar apa menjadi pengorbanan kami Tuhan dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Nama Tuhan dipuji memuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada pagi hari ini belum dapat memberi, mau berkati mereka juga berlimpah-limpah Tuhan, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang mereka dapat memberi bersama-sama dengan kami untuk pekerjaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyelesaikan doa kami, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semua. Sehat semua? Oh haleluya. Tuhan baik. Kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat GPDB Pada Desa mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu hamba Tuhan yang pagi hari ini hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Bendera Yulis dari Semarang yang merupakan utusan dari MD. Akan ada muskerda, musyawarah kerja daerah GBDI Jawa Tengah. Datang ke tempat ini, terima kasih Pak untuk pelayanannya. Kami berdoa diberkati keluarganya, jemaatnya, dan terus dipakai Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Untuk pengumuman, sebentar ada ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu untuk bawa di dalam gereja untuk beribadah pada Tuhan. Terus hari Senin genap ini ya, Pak David, Senin genap ya. Ya, Senin genap ibadah di Kesesi. Pos PI siap ya? Ya, puji Tuhan. Kita terus doakan supaya di Kesesi dari pos PI bisa menjadi rumah doa. Dari rumah doa bisa menjadi gereja tetap. Jiwa-jiwa dimenangkan ya. Untuk Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Mari semua bisa hadir dalam ibadah umum Rabu sore. Hari Kamis ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalau di kalender dulu Isa Al-Masih, tapi sekarang sudah kenaikan Yesus Kristus. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Ibadah dimulai jam 5 sore. Sekali lagi, Kamis ada kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus mulai jam 5 sore. Kamis juga ada doa puasa. Dan jemaat yang mau ikut doa bisa di jam 12 siang. Doa malam gimana ini? Nah, Kamis juga ada doa malam mulai jam 10 malam. Jadi Kamis cukup padat nih. Ya. Jadi doa puasa, ibadah kenaikan, terus doa semalam suntuk. Hari Jumat tidak ada ibadah pria. Tetapi digabung menjadi ibadah doa kepenuhan Roh Kudus. Doa 10 hari. Mulai jam 6 sore. Perhatikan pria yang hadir datang jam 6 sore, kita berdoa sama-sama, kita rindu Roh Kudus memenuhi hidup kita, mengurapi kita dan memimpin kita. Semuanya harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dan Sabtu juga ibadah doa 10 hari mulai jam 6 sore. Pemuda tolong ketuanya di-share ya di grup pemuda supaya ibadahnya jam 6 ikut doa Pentakosta. Dan minggu pagi kita akan datang dalam ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Sabtu ada doa pelayan perjamuan kudus ya, yang bertugas mempersiapkan diri. Dan minggu pagi kita datang dalam ibadah perjamuan kudus. Jam 6 pagi dan sore hari juga ada doa kepenuhan Roh Kudus. Demikian untuk pengumuman yang boleh disampaikan atau mungkin ada pengumuman tambahan. Ya, puji Tuhan, kalau kita tahu firman Tuhan tadi, kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang, lebih dari pemenang. Maka yang akan ada dalam hari kita apa? Tenang. Ketenangan, mantep. Karena kita punya Tuhan yang menang, memberi kita kemenangan yang luar biasa. Kemenangan total gitu. Jadi kita bisa tenang, jiwa kita tenang, kemana-mana tenang. Kita lebih dari pemenang. Ya, sebelum kita akhiri ibadah ini mulai katakan kiri kanan, kita lebih dari pemenang. Ayo, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyi, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Nanti Ibu Priscila akan berdoa, doa berkat oleh Bapak Gembala. Seruan hati
pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepas dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu memberikan kemenangan bagi kita yang percaya. Untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tetap bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, haleluya, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tetap bersama-Mu, mengalir. Mari sembah Dia, percayalah kuasanya mengalir pagi ini. Haleluya, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau memulihkan, Kau menyembuhkan yang terluka. Bukan tetap bersama-Mu, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Amin, amin. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang ada di sini terlewatkan dari lawatan-Mu. Kalau Engkau ada, maka pemulihan terjadi di dalam setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Karena Engkau ada di sini, Engkau menyelesaikan Amin, setiap masalah-masalah, amin. persoalan, pergumulan yang dihadapi. Sebab itu kami mau melekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang Haleluya. berdaulat atas hidup kami. Engkau yang mengaruniai kami kekuatan yang daripada Engkau. Engkau mengaruniai kami kuasa untuk kami menjadi orang-orang yang menang. Amin. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kau sangat mempesona, oh Tuhan, kami sangat mempesona akan kekaguman-Mu Tuhan. Amin. Engkau Allah yang patut kami tinggikan dan kami percaya Tuhan. Tumbuhkan terus iman kami lewat firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan iman kami untuk kami bertumbuh, berakar. Sehingga kami boleh berbuah-buah yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami hidup di dalam kedagingan ini. Seringkali kami hidup untuk diri kami sendiri Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan kami mau belajar Tuhan mengutamakan Engkau di dalam segala aspek hidup kami. Apapun yang Tuhan percayakan kami boleh lakukan semuanya ini. Sehingga semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan, apapun kondisi mereka, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang di dalam kesusahan berikan penghiburan, yang di dalam kelemahan Tuhan angkat, berikan kekuatan, sehingga kami tidak Tuhan terlena, kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, dan kami bersyukur Engkau boleh memberikan kami Roh Kudus yang senantiasa menjadi penolong dalam hidup kami.
Berkati hamba-Mu Tuhan. Yang Tuhan pakai lebih hari lebih heran di tempat pelayanannya berada. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan hamba-hamba-Mu apapun yang menjadi keperluan. Kami tahu Tuhan beliau-beliau adalah Tuhan bekerja untuk Engkau. Dan Engkau yang mempunyai pekerjaan. Tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus bekerja sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.